Oke, baik. Kita lihat dulu ya kata kunci di soal nomor satu ini. Nah, namun sebelum kita melihat kata kunci, sebaiknya ya ini untuk trik, ibu-ibu lihat dulu ke pertanyaan ya. Nah, apakah pemeriksaan yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus tersebut? Nah, jadi yang ditanyakan adalah diagnosis ya. Nah, jadi untuk kata kuncinya itu langsung kita melihat di keluhannya ya. Nah, keluhannya adalah keputihan. Nah, di mana hasil anamnesis lain itu keputihannya putih menggumpal, tidak gatal, tidak berbau, tidak haid sejak 1 tahun yang lalu. Nah, berarti kalau tidak haid sejak 1 tahun yang lalu artinya wanita ini adalah wanita menopause ya, ibu Menopause. menopause. Nah, kemudian untuk hasil tanda-tanda vitalnya tidak ada masalah ya, dan temuan lainnya juga tidak ada yang mengarah ke patologis. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor satu ini adalah betul yang telah menjawab C ya, IVA-tes. Oke, kita lihat untuk di pembahasan di slide selanjutnya. Nah, di sini ya, selain tadi keluhan, dan kita jangan lupa melihat setting lokasinya juga ya, di mana tempat tempat pasien tersebut datang dan dilakukan pemberian asuhan ya. Nah, di soal kasus nomor satu tadi, setting lokasinya adalah di puskesmas. Nah, ini juga merujuk nantinya kenapa pilihan jawabannya itu adalah C ya, IVA-tes. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tanda dan gejala kanker serviks di mana ada perdarahan pada vagina ketika berhubungan seksual, baik itu saat tidak dalam periode datang bulan atau setelah menopause. Selain itu juga sakit pada pinggul atau nyeri saat berhubungan seksual, dan selain itu ada keputihan yang menetap dengan cairan yang encer atau menggumpal, kemudian apa? eh, bercampur darah, gatal, dan berbau busuk ya. Nah, karena tadi keluhannya salah satunya adalah keputihan, nah namun tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke patologi, hanya saja karena seorang ibu menopause biasanya kan tidak ada mengalami ovulasi lagi ya. Nah, di mana keadaan kondisi keputihan tadi yang putih menggumpal itu biasa ditemui pada wanita-wanita yang akan menjelang haid atau memasuki masa ovulasi. Nah, makanya di sini kita harapkan ibu tersebut bisa kita arahkan untuk melakukan pemeriksaan IVA-tes ya. Nah, jadi karena lokasinya ini juga di puskesmas dan yang ada tersedia di puskesmas itu hanya ada IVA-tes ya, maka jawaban yang paling tepat tadi adalah IVA-tes ya. Nah, kenapa? Karena jawaban yang lain itu kurang tepat ya. Di sini saya tuliskan opsi yang lain kenapa kurang tepat. Nah, untuk opsi A, B, dan D ya, opsi A, B, dan D tadi itu adalah kolposkopi, pap smear, dan biopsi ya. Nah, ini tidak tepat dikarenakan pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan screening keganasan yang dilakukan di rumah sakit ya. Nah, jadi untuk opsi E juga kurang tepat dikarenakan USG bukan merupakan prosedur pemeriksaan sitologi ya. Bagaimana